Nggak. Apa namanya, jadi, orang menduga gini, ada orang yang merasa bahwa selama ini kenapa data kita kata kita udah positif 1 juta, tapi Hmm. orang juga mencurigai sebenarnya nggak 1 juta, itu bisa 3 juta sebenarnya. Wah, kita prediksi 20. 20 juta. Yap. Karena Mmm, logika kita adalah kita itu nggak beda jauh sama India. mhm. Orang mencurigai itu sengaja ditutup-tutupin. Kalau Dokter Tirta? Itu bukan ditutup-tutupin, emang kita nggak bisa ngelacaknya. Mmm, Jadi itulah pusingnya Pak Presiden kita. Pak Presiden kan urusannya banyak ya. Ayo toh dilacak toh. Ngisoran bawahannya tuh bingung juga. Ngelacak gimana, ini ngelacaknya di udah nyebar mana? kemana. Nah sekarang kalau saya, misal nih, saya jadi presiden, saya juga pusing. Pertama, virusnya udah nyebar, kita nggak tahu, orang nggak kelihatan. Mmm, Ada yang nyebar ke daerah mungkin, kemana itu? Ke pasar-pasar, nggak tahu, ada yang mhm. sampai Papua. Mau di lockdown nggak bisa. Mau di lockdown Jakarta, ngancurin saham. Nggak di lockdown, jeblok rumah sakitnya. Nah, apa yang dilakukan pemerintah? Kalau saya jadi presiden, saya juga pusing. Maju salah, mundur salah. Menteri pariwisata sampai diganti. Karena Pak, turun 8 kilo Pak Wisutama. Mumet mikirnya. Buka pariwisata salah, nggak dibuka, diprotes. Kalau Ngundang lu jadi impres. presiden, lu apa yang lu lakukan? Kalau saya misalkan jadi pemimpinnya, saya lakuin cuma 3. Mengaktifkan Mhm. langsung darurat COVID di tiap kampung. Kayak seperti zaman dulu darurat kita, darurat DB, darurat malaria, atau darurat polio, dan darurat KBKB. Jadi setiap relawan kader kesehatan di Posyandu, kalau bisa melaporkan 1.000 tracing, kita kasih insentif. Kita kasih insentif relawan tracing per desa. Kedua, mengirimkan mahasiswa KKN untuk keluar Jawa yang masih green zone, edukasi COVID, edukasi hidup bersih sehat. 6.000 mahasiswa KKN kita kirim keluar pulau semua supaya mereka kerja. Tidak perlu 3 bulan, 1 bulan KKN, nilai A, 3 SKS, 3 target. Ketiga, memeratakan semua PCR swab di setiap rumah sakit daerah di tingkat paling terpencil, 3T. Daerah 3T yaitu terpencil, terluar, terisolasi, harus PCR swab. Jadi PCR swab 12 jam. Yang terakhir, membuat sistem informasi yang satu pintu, seperti Inggris. Jadi kalau kita kita mau masuk restoran nih Mbak Rosi, scan. Mmm, Kita mau masuk kantor, scan. Kita tuh baru itu usul saya baru di ACC di bandara. Jadi sekarang kalau Mbak Rosi ke bandara, sekarang udah gak pakai surat PCR, karena kan saya blow up terus udah surat swab palsu. Sekarang harus langsung. scan, pakai doang. Sekarang itu harusnya terintegrasi juga, kayak Inggris. Inggris itu pakai satu aplikasi. Nanti dia tiap bulan harus melapor ke Dinkes. Jadi Dinkes setempat Inggris akan dilaporkan, oh kamu ternyata kesini, 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 kesini. Dari aplikasi itu, kamu Mmm, sudah ke 17 kota nih bro, kayaknya kamu harus isoman deh. Gitu. mmm. Bro, kamu belum divaksin bro, ayo vaksin. Itulah kenapa Inggris itu disiplin banget. Inggris itu ada lockdown 6 tier. Tier 1, 2, 3, 4, 5. Inggris sekarang tier 6. Makanya Liga Inggrisnya sekarang nggak ada penonton lagi. Eh, tunggu, aku tertarik. Jadi menurut kamu adalah, kan orang semakin parno nih, 1 juta lebih udah positif, dan orang-orang yang ingin supaya dia juga tidak sampai OTG atau menularkan keluarga. Jadi kamu sendiri melihat bahwa nggak ada gunanya juga ya PCR swab tiap minggu, ini enggak juga ya. Yang penting Nah, pakai masker, tangannya dijaga. That's it. tepat. Udah. That's it, itu aja. Jadi meniru apa yang dilakukan Taiwan. Kalau teman-teman pengen Sorry, party, iya ya. pengen event, Mhm. gimana Pengen gimana party Mbak Rosi? gimana? Kalau teman-teman Kalau pengen pengen party, party, denger party gue pengen langsung nafsu. Oke. iya, Mbak Ro. Iya kan? Kita tahu ya, kalau teman-teman pengen party, pengen apapun, dan teman-teman tinggal di daerah yang lagi red zone, yang disorot kayak Jakarta, pakai masker dan cuci tangan kemanapun, supaya angka COVID menurun. Jika 10 hari angka COVID menurun, kita melalui first wave, lu mulai bisa ada harapan event akan dimulai. Hmm. Sesimpel itu. Lu mau Ya. PCR sampai 1 juta kali pun, kalau lu nggak jaga protokol, lu akan ngebuat angka COVID semakin naik. Percuma aja, Ah, bos. jadi ekstrimnya Dokter Tirta tuh mau bilang begini, mau kita berdekatan sama atau kerja sama orang yang kebetulan OTG atau positif COVID, kalau kitanya disiplin pakai masker, ngobrolnya nggak usah deket-deket, tetap pakai masker, tangannya dijaga, selalu cuci tangan hand sanitizer, itu tuh bukan nggak kenapa-napa ya. Iya, Meskipun kita kebetulan secara kita tidak tahu, kita tuh lagi kerja sama orang OTG. betul. Dan yang paling penting itu adalah bukan masker ya. Masker penting ya, tapi tangan. Let's say ini Ya. tangan saya nih, tangan saya kotor nih, nggak cuci tangan sebelum makan. Let's say megang handle pintu, handle WC, terus saya nyopot masker, terus saya garo-garo hidung. Padahal saya ada virus COVID, terus saya tutup lagi. Ah, tetap aja kena COVID. Yang paling Iya, gatal tuh tangannya. Makanya saya iya. itu
Setiap ada wastafel saya cuci tangan. Orang disuruh cuci tangan aja ribet.